Halo, sahabat milioners ya, member-member MC dimanapun Anda berada. Ya, hari ini saya pengen sharing satu hal yang menurut saya ini sangat penting sekali dan mungkin jarang ada yang memikirkannya. Ya, biasanya kalau diajarin mungkin berasa, oh oke, 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 gitu ya. Dan tadi pagi saya baru saja mendapatkan sebuah, pada pagi lah ya, tadi jam 11 setengah 12-an gitu ya, dapat sebuah chat yang bertanya gini, pagi kok, maaf mau tanya apa sih atau gimana caranya biar closing setiap hari gitu. Nah, seperti jawaban para leader-leader Anda pastinya ya, eh ya jawaban sih sama. Lakukan 7 kebiasaan victorious person, Pak. Nggak ada obat, saya bilang gitu. Terus dijawab, siap kok, kamu siap. Terus saya nanya lagi, entah kenapa tadi, mungkin karena saya lagi di toilet ya, jadi ide tuh banyak gitu ya. Tiba-tiba muncul sebuah pikiran, saya bahas gini lagi, nggak ada pertanyaan lanjutan, Pak. Misalnya, kenapa mesti begitu? Kenapa mesti melakukan 70% intinya kayak gitu. Ya. Nah, mungkin dari Anda juga banyak yang belum tahu, kenapa mesti melakukan 70% biar bisa closing setiap hari. Nah, di video ini akan menjawab itu semua. Mudah-mudahan bisa menjawab itu semua. Ya, teman-teman ya. Kenapa nggak live aja kok? Biar banyak. Tadi saya mau nge-live, ya teman-teman ya. Cuma kalau misalnya saya nge-live, tiba-tiba ada yang masuk ketika di tengah-tengah, dia nggak akan dapat esensinya. Jadi saya dalam bentuk video aja ya. Oke, jadi gini, kenapa buat Anda yang pengen closing setiap hari, Anda wajib melakukan 7 kebiasaan Victorious Person. Kenapa? Sebelum saya jawab kenapa, saya kasih tahu dulu nih, 7 kebiasaan Victorious Person itu apa aja. Ya, pertama adalah pakai minimal 30 orang setiap hari. Kedua, promosi minimal 10 kali setiap hari. Ketiga adalah presentasi minimal 1 kali setiap hari. Keempat adalah meningkatkan kapasitas minimal 15 menit setiap hari. Yang kelima adalah menghadiri dan mengikuti setiap pertemuan. Yang keenam adalah edifikasi, konsultasi, dan cross-lining, 3 prinsip dasar. Yang ketujuh adalah berpikir, bersikap, dan berkata-kata yang positif. Nah, mengapa Anda wajib melakukan 7 kebiasaan Victorious Person ini? Yang pertama, kebiasaan pertama, kita bahas singkat ya. Yang pertama, menggunakan produk minimal 3 produk setiap hari. Kenapa kita mesti menggunakan produk minimal setiap hari? 3 produk minimal setiap hari. Supaya Anda tahu manfaat produk kita. Ketika saya jadi sales Toyota, ya, saya pernah lihat mobil Honda Civic. Ya, ketika saya ngeliat Honda Civic, saya jatuh cinta sama Honda Civic. Saya suka sama interiornya, saya suka sama desainnya. Nah, ketika saya dihadapkan dengan customer yang dia di Toyota mau Altis, di Honda dia mau Civic, saya nggak bisa ngelawan. Karena apa? Karena saya sendiri pun suka sama sisi Civic. Gitu. Nah, kenapa Anda kalau mau jual setiap hari, closing setiap hari, Anda perlu pakai produk ini 3 produk. Supaya Anda jatuh cinta sama produk kita. Supaya Anda dapetin manfaatnya. Supaya Anda tahu, ini loh yang aku rasain dan kamu juga perlu rasain. Gitu. Ya. Itu alasan pertama untuk kebiasaan yang pertama. Kedua, kenapa kita mesti promosi minimal 10 kali setiap hari di sosial media ataupun di offline? Karena kalau kita nggak buka, karena promosi itu ibarat buka toko. Kalau tokonya ditutup terus, jarang dibuka, maka nggak ada yang omset masuk. Gitu. Promosi-promosi, coba Anda ke mall-mall waktu buka ya. Itu setiap, kadang-kadang kalau ke counter handphone itu, ya Pak, ya Kok, ya Ci, ya Bu, ya Mbak, ya Dek, ya Kak, cari apa Kak? Mereka terus bersuara. Siapa yang pernah ke Jepang? Oh, siapa yang pernah ke Korea? Saya hanya apa bukan gitu yang ngomongnya, tapi pakai pakai suara-suaranya Oni-chan gitu kan. Nah, mereka tuh manggilin customer terus, mereka promosi terus. Udah ada yang namanya di dalam udah ada showcase segala macam, tapi dia tetap keluar bawa belanjaannya dikasih ke orang. Ini ada promo ini, ada promo ini. Itulah fungsinya untuk promo, untuk mengundang orang leads baru, daftar nama baru untuk datang kepada Anda. Gitu ya. Itu tujuan yang kedua. Yang ketiga, menggunakan presentasi minimal 1 kali setiap hari. Kenapa kita mesti presentasi? Anda kalau masuk ke toko, ya kalau didiemin sama yang punya toko, Anda merasa gimana? Berasa dicuekin kan? Iya, sama. Ketika prospek nanya sama Anda cuekin, Anda jawab setengahnya.
mereka akan merasa dicuekin. Makanya Anda perlu untuk presentasi. Kalau Anda datang ke toko, misalnya toko kosmetik, baru lihat lipen, cari apakah, oh ini lipen ini bagus kah, dia warnanya gini 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 gini. Kok pengalaman kok enggak, ini bayangan saya doang. Ya. Jadi presentasi itu adalah untuk membantu orang mempercepat proses pengambilan keputusan. Mereka sudah lihat promosi Anda, mereka sudah lihat iklan Anda. Tapi ketika Anda tidak jelaskan ke mereka, tidak presentasi kepada mereka, mereka tidak memiliki sesuatu yang mendorong mereka untuk membeli. Gitu. Tapi dengan Anda presentasi kepada mereka, maka ada proses yang namanya handling objection, ya kan? Find the problem, giving solution, handling objection, dan itu akan membantu mereka untuk mengambil sebuah keputusan dan akhirnya membeli sama Anda. Kalau mau closing setiap hari, maka presentasi setiap hari. Ingat seperti jurus TAPE. Presentasi belum closing, besoknya tetap presentasi lagi. Ya, belum closing, besok presentasi lagi. Belum closing, presentasi follow up, ya kan? Yang kemarin-kemarin closing. Bikin TAPE gitu kan? Hari ini bikin, besok belum jadi. Hari ini bikin, hari ini belum jadi. Besok belum jadi. Lusa belum jadi. Hari ketiga, hari keempat, jadi. Nah, supaya bisa jadi TAPE setiap hari, apa yang perlu dilakukan? Bikin TAPE, bikin TAPE, bikin TAPE, bikin TAPE jadi, bikin TAPE jadi, bikin TAPE jadi, bikin TAPE jadi. Ya gini gambarnya. Bikin TAPE, bikin TAPE, bikin TAPE, bikin TAPE, yang ini jadi, bikin TAPE, yang ini jadi, bikin TAPE, yang ini jadi, bikin TAPE, yang ini jadi. Sehingga apa? Setiap hari ada TAPE yang jadi. Itu asal ketiga. Yang keempat adalah apa? Meningkatkan kapasitas. Minimal 15 menit setiap hari. Bisa belajar apapun juga. Kenapa mesti belajar apapun juga? Kenapa mesti belajar tentang marketing? Kenapa mesti belajar tentang leadership? Kenapa mesti belajar tentang manajemen? Padahal katanya di bisnis MC kalau mau sukses cuma kuasai 4 hal. Basic step, 4P, Victor's Person, sama middle mindset. Yes, ini dasarnya. Nah, ilmu-ilmu yang Anda tingkatkan kapasitas itu baca buku, dengar kaset, dengar audio pembelajaran, nonton YouTube pembelajaran, itu fungsinya adalah untuk apa? Untuk membantu Anda meningkatkan skill Anda dalam hal mengerjakan keempat hal ini. Untuk naikin kapasitasnya. Oke, presentasi. Ya kan? Bisa presentasi. Bisa. Nah, dengan Anda belajar public speaking, Anda akan bisa presentasi dengan lebih baik. Oke, promosi bisa dengan belajar cara ngedit, Canva lah, Instagram, belajar Instagram inilah, Facebook apalah, akan membantu Anda melakukan promosi dengan lebih baik. Gitu. Itu fungsinya meningkatkan kapasitas minimal 15 menit setiap hari. Kebiasaan yang kelima adalah apa? Menghadiri dan mengikuti setiap pertemuan. Kenapa itu penting kok? Karena dengan menghadiri dan mengikuti setiap pertemuan, Anda akan ketemu orang gini, saya tahu tuh, saya punya teman yang sudah jalan bisnis MLM tapi akhirnya nggak jalan. Oh ya, dia kenapa nggak jalan? Dia jalannya ya begitulah, bagi dia susah. Ketika Anda hadir sebuah training yang membahas tentang yang namanya bagaimana cara menghandle objection, Anda akan bisa menjawab, oh gitu, iya memang sih. Memang bisnis MLM tidak semudah yang dikatakan orang-orang yang tidak mengerti. Tapi kalau kita sudah tahu caranya, kita akan bisa dengan mudah menjalankan bisnis MCI. Wih, keren nggak kalimatnya? Keren, karena apa? Karena belajar. Saya pun dapat kalimat itu bukan karena saya mikir sendiri, bukan. Tapi karena saya belajar dari guru yang lebih kompeten mengajarkan saya tentang ilmu handling objection. Kalau mau lebih gampang lagi, lebih jelas lagi, bisa nonton videonya Pak Yohanes ya, handling objection di Victory System Network. Nah, itu yang kelima, menghadiri dan mengikuti setiap pertemuan. Jadi hadir, nggak cuma hadir terus main handphone kalau misalnya lagi Zoom meeting, tapi hadir benar-benar mengikuti. Ya, benar-benar belajar mencatat, coba dibayangkan dengan kondisi di lapangan seperti apa, kira-kira jawabannya apa. Ada bingung nih, tanya, jangan mingkem. Oke, tanya. Itu yang kelima. Yang keenam, kenapa harus edifikasi, konsultasi, dan cross training? Ya, edifikasi jelas, Anda perlu edifikasi produk. Jangan sampai nanti Anda posting di sosial media Anda, apaan nih biogas cuma kaca doang? Lah, itu namanya disedifikasi, betul nggak? Ya. Terus konsultasi. Kenapa itu penting? Karena konsultasi akan membantu Anda menemukan jawaban dengan lebih cepat. Yang penting Anda sudah mikir dulu dan konsultasilah kepada leader yang terdekat, yang leader aktif yang terdekat supaya apa? Gampang mantaunya. Ya, gampang kerjasamanya. Dan ini loh tujuannya loh. Ya, kenapa mesti? Jadi kalau misalnya ketemu masalah problem di lapangan, tanya langsung. Pak, Bu, ini gimana maksudnya? Kok bisa kayak gini ya? Apa yang perlu aku lakukan? Gini. Nah, habis itu dilakukan. Oke?
Nah, edifikasi konsultan dan no cross-lining. Nah, kenapa no cross-lining, guys? Boleh saya katakan saya sudah kehilangan banyak member gara-gara cross-lining. Ya, banyak. Ya, dan banyak yang hampir hilang member-membernya karena cross-lining. Karena apa? Ini udah jadi hukum alam ya, teman-teman ya. Kita nggak usah bahas tentang bisnis MLM dah. Kita nggak usah bahas tentang bisnis NCI. Kita bahas yang namanya kayak hubungan pribadi. Ketika ada orang curhat sama Anda, seberapa sering Anda mengatakan kayak gini? Ya kamunya sih. Atau lebih seringnya gini, ya udahlah nggak apa-apa. Emang dia mau orang kayak gitu. Lebih banyak yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua pasti. Karena apa? Karena udah habit orang itu jaga perasaan. Orang Indonesia itu jaga perasaan. Gitu, ya kan? Iya nih aku gini sama leaderku nih. Ya, mungkin emang dia orang kayak gitu. Oh iya dia yang dapat kalimat kayak gitu akan merasa, iya dia orang kayak gitu. Ya kan, merasa dibela. Akhirnya apa? Makin muntah, makin marah-marah, makin yakin keputusannya benar, makin yakin bahwa keyakinannya benar. Akhirnya orang ini salah, selalu salah. Nggak upline, nggak downline. Downlineku kayak gini nih. Upline bilang, ya mungkin emang dia orang kayak gitu. Karena mungkin nggak mau ngerusak perasaan, nyakitin perasaan. Ya, that's why kok jadi upline. Ya, intinya kadang-kadang sekali kayak gitu. Ya apalagi crossline. Gitu ya. Upline-nya kadang-kadang salah, bisa salah, apalagi crossline gitu loh guys. Makanya lebih baik jangan crosslining. Ya. Nggak ada gunanya, nggak ada untungnya. Yang ada cuma rugi aja. Dan yang ketujuh, kenapa harus bersikap dan berkata-kata positif? Ya. Karena dalam setiap aktivitas kita perlu untuk selalu tidak baperan. Kita harus selalu bisa menjaga perasaan kita supaya tidak baperan. Kadang-kadang ada yang konsultasi dan bertanya, kok ini bagaimana? Ya. Upline kalau misalkan sudah terlalu lama jangan bisnis ini, jujur aja mohon maaf. Kadang-kadang kami menjawab terlalu global. Ya, karena kami menganggap mungkin sebagian dari kami, ya saya menganggap bahwa member saya udah paham. Tapi kalau masih belum ngerti juga, tanya ulang. Jangan dipikir bahwa, dasar, mentang-mentang udah leader, jawabnya seadanya. Bukan, saya kebiasaan berpikir secara global sekarang. Gitu. Kurang memperhatikan hal yang detail. Dan ini memang kita perlu sesuaikan ya. Nah, kalau Anda tidak bertanya, leader nggak paham. Jadi jangan baper. Ya, ditolak promosi, belum ada yang nyangkut, jangan baper. Presentasi belum ada yang closing, jangan baper. Bikin terus tape. Ya, belajar kok kayaknya nggak masuk-masuk, jangan baper. Belajarnya terus pasti ada nyangkut. Dari huruf abjad A sampai Z itu ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ada 26. Ya, ada 26 huruf. Ya. Seandainya Anda belajar karena kapasitas 15 menit, dari A sampai Z, Anda cuma dapat B, C, D, ya, 3. Anda sudah mendapatkan sekitar 10% pengetahuan baru. Gitu. Ya, yang bisa meningkatkan kapasitas Anda. Ya, kayak gitu guys ya. Pokoknya ini jangan baper. So, semoga video yang harusnya singkat ini bisa membantu pemahaman Anda dan membuat Anda bisa bertumbuh lebih dahsyat lagi dan juga makin sukses lagi di bisnis saya guys ya. Semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat silakan di-share ke tim Anda. Ya, don't forget to like and subscribe YouTube channel saya, bukan yang ini ya. Ini kan kita share-nya di Facebook. Oke, semoga bermanfaat dan sukses buat kita semua. Better Life with MCI. Together we grow better. Bye-bye. Salam maksimal. Mana mouse-nya? Kursorku mana? Oh, di sini kursorku. Dadah.